Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri, di mana dengan dosa yang ada di dalam jiwa bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dalam su'ul khatimah, bahkan bisa meninggal di dalam kafir. Firman Allah 125 At-Taubat, fa ammal ladzi fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, Allah tambah penyakitnya tambah parah, wa matu wa hum kafirun, dan ia akan mati dalam keadaan kafir. Tiada jalan untuk mengubah semua itu kecuali taubat. Termasuk bahagian daripada taubat atau sebab hantarnya kita kepada taubat, perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu sebut di ayat 191 surah Ali Imran, orang yang mencintai Allah, orang yang beriman adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah berdiri, duduk hingga tidur. Maka perbanyak berzikir sehingga keluar penyakit munafik dari diri kita, menjadi muslim sejati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah dan bersalamlah kepada baginda. InsyaAllah di malam Jumat sampai hari Jumat, siapa yang berselawat ke Nabi 300 kali, Allah jamin ia meninggal dalam keadaan Islam. Sangat mudah, cuma maunya yang payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai di mana kita? Halaman padu nak tweet on. Halaman berapa ada tertanda terpatahin? Ha? 28. Ya. Masuk hari ini di halaman 28, judul mandi sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi sunat. Adapun mandi sunat ialah satu, mandi hendak pergi sembahyang Jumat. Jadi di hari ini kita ada mandi sunat. Di pendengaran sepele di Allah Ta'ala besar, sehingga para rasul juga khususnya Rasulullah SAW menghususkan ibadah yang namanya mandi ini. Mandi sunat Jumat ini dimulai, sunatnya sudah boleh dikerjakan dari selesai salat subuh tadi, atau masuk waktu subuh. Masuk waktu fajar shadiq sudah boleh. Boleh disembarikan dengan mandi janabah. Saya rafa' hadas besar fardu serta mandi sunat Jumat. Sah. Tak mesti mau pergi Jumat. Tak mesti mau pergi Jumat. Karena pemahaman mau mandi harus bersih itu pemahaman kita.
Karena kita negeri tropis, gerah. Dikit berjalan waktu udah berkeringat lagi. Tapi kalau misalnya orang Turki, Rusia, itu paling banyak mandi seminggu 2 kali. Dan normalnya seminggu sekali. Orang jarang mandi 2 minggu sekali mandi. Paling cuma sikat gigi tau. Jadi kita sampai ke sana heran lihat mereka, mereka lihat kita juga heran. Bentar-bentar mandi. Mereka mandi itu seminggu 2 kali itu dah terbanyak itu. Jadi mandi subuh, Jumatnya nanti siang, itu biasa orang. Kita mau ke Jumat baru mandi. Boleh. Yang kedua, mandi hari raya apa ni? Syawal dan 10 Zulhijjah. Mandi 2 hari raya. Syawal dan Zulhijjah. Jadi kalau di kampung-kampung itu hari megang udah beli bunga untuk mandi besok. Namanya mandi kembang. Pakai jeruk perut lagi. Itu bukan. Yang dimaknai dengan mandi di sini, mandi dengan air mutlak rata badan serta di awalnya disertai dengan niat, maka seluruh mandi itu adalah ibadah. Dan dalam hadis-hadis tentang mandi, mandi bisa menjadi sebab penyuci dosa. Dan itu adalah hak prerogatif Allah. Tak perlu kita yang fikir. Dengan ngalir air di badan, Allah hilangkan dosa dari tubuhnya, bisa. Allah hilangkan penyakit dari tubuhnya, bisa. Makanya prioritaskan mandi itu. Sebenarnya hampir semua hari raya ada mandi. Jumat hari raya bagi umat Nabi Muhammad, ada mandi. 10 Zulhijjah dan 1 Syawal ada mandi. Kemudian hari raya yang ketiga bagi umat Muhammad, hari ketika ia mati dalam Islam, ada mandi, mandi junub. Mandi jenazah. Yang enggak ada mandi yaitu hari raya nomor 5 bagi kita, yaitu hari di mana ia tidak melakukan dosa. Hari di mana ia tidak melakukan dosa, hari Jumat. Kemudian 1 Syawal, 10 Zulhijjah, hari mati ia dalam Islam. Itu 5 hari raya bagi kita. Yang ketiga, mandi gerhana bulan ataupun matahari. Pas sudah terjadi gerhana, sebelum terjadi, itu disunahkan bagi kita mandi. Bukan buang sial, cuma patuh perintah. Tapi ada paham Allah membuang sial dari kita. Di mana gerhana walau bisa diperhitungkan itu adalah bala. InsyaAllah orang yang mengerjakan mandi tidak kena bala itu. Kita ngomong mana bala gerhana? Alhamdulillah semua seperti biasa. Duren tawar. Asal ada gerhana sering tawar duren tahun itu. Itu sebagai bukti. Cuma kita nggak sadar. Duren adalah khas per tahun. Kita beli sakit hati, nggak ada rasa. Begitu keadaannya. Yang keempat, mandi hendak ihram haji atau umrah. Ini kita kalau pergi umrah atau haji, jangan rugi. Ajak teman 2-3, hati-hati sama Arab, banyak pembohong. Berapa ke Tanim, berapa ke Alam-Lam, ngerti orang tu bahasa Indonesia. Dia bilang misalnya 50 rial, tak kurang 30 berangkat. Jadi kalau di sana kita mandi, jadi masalah karena ramai orang.
Berarti rencana hati ini mau ambil ihram lagi. Mandi terus, mandi hendak ihram. Mandi di kamar hotel, naik mobil sampai sana, jatuhkan saya ihram umrah sunat. Saya ihram haji sunat atau wajib. Itu mandi hendak melakukan ihram. Ihram itu yaitu niat di hati menyatakan diri ihram. Sehingga dengan sebab itu haram baginya yang tadinya halal. Bercukur, tutup kepala di laki-laki, tutup muka di wanita, taruh wewangian, jadi haram semua. Itu ketika kita memvonis diri haram terhadap hal itu dinamakan ihram. Seperti ketika kita salat tadi, kita baca Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Tadi halal jalan-jalan, halal bicara, sekarang enggak boleh lagi. Itu namanya takbiratul ihram. Yang kelima, mandi orang yang baru masuk Islam. Ini mandi sunat. Ada orang bilang mandi wajib. Tidak, pendapat kuat mandi sunat. Karena ketika Allah ampuni dosanya dengan sebab ia masuk Islam, maka junub-junub yang pernah terjadi di badannya dimaafkan dengan dia masuk Islam, tak perlu mandi. Cuma yang harus diingat apa? Memasukkan Islam seseorang itu hukumnya wajib atas setiap muslim dan haram menunda. Karena detik-detik berjalan umurnya kafir itu adalah dosa. Kita menambah dosa kepada orang. Dan apabila ia mati, maka kita menanggung dosa tersebut. Ada seorang misteri gas bilang, saya mau masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa Ustaz, saya naik saksi bahawa sungguh tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya naik saksi bahawa sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah sah. Masalah nanti kita bawa orang kafir itu untuk mu'alaf di Masjid Lam Jabat, di Masjid Raya Baitur Rahman, itu urusan nanti. Urusan masukkan Islam dulu. Itu hukum, ingat. Kalau kita tidak fasih. Jadi setelah dia masuk Islam, sunat dia mandi. Wajib dia potong nonoknya, kulit nonok, sunat bagi laki-laki. Wajib juga bagi wanita atas pendapat dhaif, sunat. Untuk wanita, untuk laki tetap wajib sunat. Supaya jangan ada tai buah di situ. Dengan dipotong ujung kemaluan, udah lepas dia helmnya sehingga tak ada lagi menggumpal tai buah. Yang keenam, mandi hendak masuk Mekah dan Madinah. Ada namanya tapal batas atau gerbang perbatasan Mekah, perbatasan Madinah. Maka ketika sampai di perbatasan ada gapura, di gapura ada tempat minum yang ada kamar mandi-mandinya. Sunat kita mandi walau tidak banyak, sekedar rata air 2 gayung selesai. Ini juga sunat. Kalau kita haji prioritas kita bisa, kita umrah prioritas kita bisa atur kepala travel untuk kita lakukan mandi. Hendak masuk, bukan sudah masuk. Hendak masuk Mekah dan Madinah. Ini ada juga mandi. Dengan sebab mandi-mandi ini Allah hilangkan kotor diri. Kotor dalam arti dosa dan penyakit, Allah buang. Makanya kita kan ada mandi semua ni. Makanya alhamdulillah sehat dibanding orang enggak mandi-mandi. Orang gila tengku enggak mandi-mandi, tapi selalu sehat, itu kita bilang. Tapi ketika kita periksa kadang udah organnya rusak. Cuma dengan gila kepala dia teranestesi, terbius dia tak terasa.
Maka pas sembuh langsung meninggal biasa-biasa. Udah, ini masuk kota Mekah dan kota Madinah. Kata-kata Mekah itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau menikah kedua atas saran istrinya yang pertama yaitu Siti Sora, dinikahkan Nabi Ibrahim dengan pembantu Siti Sora atau budak Siti Sora namanya Siti Hajar. Kemudian setelah terbukti Siti Hajar hamil, mencak-mencak mamak kita Siti Sara suruh buang Siti Hajar. Disuruh buanglah ke padang tangisan. Karena umum orang yang sampai ke sana mati karena kehausan. Maka dinamakanlah Bakkah, buka, padang tangisan. Karena untuk sampai ke situ payah, melewati daerah itu sampai ketemu kota payah. Namun alhamdulillah singkat cerita, sebab kemuliaan wanita yang patuh Allah, perintah suami, kamu diminta dibuang sama istri saya yang pertama dan Allah mengabulkannya, memerintahkan kepadaku untuk saya buang kamu. Dibuang ke tempat itu. Karena dia patuh suami, maka melahirkanlah anak yang benar-benar patuh Allah. Ketika anak itu menyepak-nyepak tanah karena ditinggalkan ibunya dalam keadaan haus, keluarlah air, namanya air yang terpancar-pancar. Bahasa Arabnya pancar-pancar, Zam-Zam. Maka sebab aliran air itu menghijaulah wilayah itu, tumbuh pohon-pohonan dan masyarakat berkumpul untuk tinggal di situ. Maka padang Bakkah tadi kemudian berpaling bahasa menjadi Makkah, jadilah Mukarramah, jadi mulia. Ada satu lagi daerah Hijaz atau Najran yang dulunya itu namanya. Tapi setelah ditapaki oleh tapak baginda yang mulia, maka nama Nabi namakan tempat itu dengan kota yang bercahaya. Kota bahasa Arabnya Medan atau Madinah, Munawwarah yang bercahaya. Maka dua kota yang ditinggali oleh Rasulullah, kita yang udah pernah pergi umrah atau haji udah lihat. Kota apa tu? Kota batu, gunung batu semua. Kita untuk ambil batu itu harus bom di Pekan Badar untuk dapat jadah. Di sana semua jadah. Oh tajak jadah kan. Tapi karena sudah Nabi Allah muliakan sebab Nabi, maka mulia sampai hari ini. Udah. Maka karena dimuliakan Allah, dua kota itu satu nama padang tangisan yang dimuliakan, satu lagi dinamakan kota yang bercahaya-cahaya, maka Allah muliakan, Nabi menjadi sebab mulia di kita sampai kiamat. Kalau kita marah lihat Muhammad bin Salman, Raja Bandit tu, liberal, hancur-hancuran Arab hari ini. Hari ini kita buka Instagram, lihat rubrik-rubrik Arab, dah keluar tu. Wanita Arab nawarin diri jadi isteri. Macam model pakaian. Selama Salman, anaknya Muhammad. Cinta kita kepada sesuatu dibuktikan dengan sayang dan ada rasa untuk memperbaiki ketika sesuatu itu rusak. Itu tanda cinta. Seperti dalam hadis Nabi, Islam tumbuh di Arab dan keluar dari Arab.
Di akhir zaman kembali ke Arab seperti ular masuk ke sarangnya. Di ayat 97 surat At-Taubah, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaq. Arab itu sejahat-jahat kafir dan munafik. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa. Yang baik mereka enggak kenal Quran. Namun kata Nabi, cintai Arab karena 3. Aku orang Arab. Quran bahasa Arab. Di surga kita berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian Mekah dan Madinah berada di Arab. Quraisy berada di Arab. Maka cintai oleh kita akan Arab. Benci kita jahatnya, bukan benci ke wilayahnya. Gara-gara anjing masuk ke rumah, kita benci karena ada anjing di rumah itu. Bukan kita benci ke rumah sehingga kita bakar rumah. Pindahi anjing. Udah enggak pindah, doai supaya anjingnya pindah. Itu yang dimaksud. Jadi jangan silap mengartikan marah untuk Arab. Yang ketujuh, mandi hendak wukuf di Arafah. Ini diingat nih. Ada protap sesat yang diajarkan oleh pemerintah Negeri Aceh Darussalam kepada semua jamaah haji sebelum berangkat ke haji, yaitu seperti tayamum di dinding. Tak ada tu. Salat dalam pesawat, salat wajib tetap harus sempurna. Dalam pesawat boleh hormat waktu, nanti tetap wajib ulang. Namanya i'adah. Kemudian diajari untuk jamak kasar setelah wukuf. Jamak kasar setelah wukuf kalau jarak tempuh kita jauh, yang pertama. Yang kedua, kita berada di Arafah itu tidak lebih dari 3 hari. Ini kita di Arafah sama di Mekah itu semua sebulan lebih. Tak ada lagi jamak kasar. Nabi menjamak kasar sunnah. Sunnah bagi musafir. Itu pembodohan. Sampai masuklah waktu wukuf. Yang dikatakan wukuf itu adalah pembeda antara haji dan umrah. Karena umrah dan haji sama. 2 hal yang sama dikerjakan 2 kali. Satu dinamakan haji, satu dinamakan umrah. Tak kita salat subuh tadi. 2 hal kita lakukan. Rakaat pertama dan rakaat kedua dikatakan salat subuh. Makanya rukun haji yaitu niat atau ihram diwajibkan di miqat. Niat saya ihram haji di tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, wukuf di Arafah. Akti wukuf itu standby sejenak. Misalnya wilayah Arafah itu yaitu jalan kita Ulele sampai ke misalnya Belang Padang. Siapa-siapa yang sudah masuk wilayah lalu ia niat, saya wukuf Arafah wajib. Udah, dia lagi haji. Udah sah, udah boleh pulang. Itu namanya wukuf. Standby sejenak. Namun kita mau banyak jenak, mau nangis-nangis itu lebih mulia. Itu namanya wukuf. Di umrah tak ada wukuf. Ada paket satu lagi baru dikatakan umrah. Ini haji yang wajib. Jadi habis niat ihram langsung tawaf Ka'bah 7 kali. Dia haji habis wukuf baru tawaf. Habis tawaf itu filosofi cari ampun dosa. Kemudian sa'i, berlari daripada Safa dan Marwah, itu filosofi
minta ampun pada atau mengingat jasa bunda, di mana begitu pedihnya seorang wanita. Nanti kita satu-satu dapat cobaan dari bunda, itu cobaan. Tapi pada kedudukan umum, bunda itu sangat besar jasa bagi kita. Walau jelek, walau kafir berjasa, karena sebab dia ada kita. Itu namanya sa'i. Habis itu berurut. Berarti ihram, wukuf, tawaf, sa'i berurut. Oh, tahlul atau berurut. Tahlul itu cuma potong rambut, menyatakan assalamualaikum, dah selesai. Berurut namanya haji. Kalau niat ihram, tawaf, sa'i, potong rambut, berurut, yang sudah ada ini dinamakan umroh. Jadi kita waktu umroh tu bisa berulang-ulang. Kalau kita mau, berarti ke Tan'im atau ya Lam-Lam, pulang, pas pulang ke Kaabah langsung tawaf, sa'i, potong rambut, udah selesai. Naik lagi mobil, berangkat lagi. Jadi bisa kita tawaf, wukuf sehari semalam 10 kali bisa. Kita belum selesai salam dah kita rusak salamnya. Kan jadi istilahnya hal-hal yang diharamkan tadi sudah boleh kembali. Nah, kalau orang pergi umrah atau pergi haji itu ketika sudah niat ihram belum selesai yang 5 tadi itu, dia balik ke negara Indonesia atau tidak melanjutkan tadi, apakah masih haram yang dia sudah niatkan itu? Jadi orang yang belum melakukan apa yang menjadi ketentuan dalam haji atau umrah, maka haram baginya tahlul, iaitu potong rambut. Assalamualaikum haram ia kerjakan. Ternyata tidak beres dia. Kalau enggak beres, pulang dia ke Indonesia, maka dia dalam keadaan ihram selalu. Ya, ihram. Bagaimana obatnya? Kadang karena bodoh dia, yaitu taubat. Yaitu taubat. Dia minta ampun pada Tuhan, baru sembuh ihramnya. Kalau enggak ada cara. Udah sampai sini enggak boleh pakai sabun, enggak boleh mandi, enggak boleh setubuh sama isteri. Kapung dah udah. Jadi taubat, sehingga apa yang tidak ia lakukan itu diganti dengan 10 hari puasa ya. Paduro leuro di ide sekian euro, ide leuro tambah ini 7 euro ya. Katua lun. Jadi ada ketentuan masalah puasa itu denda. Baru pulih demam. Tapi dosanya tadi tetap kena kalau dia tidak taubat. Maknanya seperti tawaf atau wukuf tadi, mesti mengkirikan Kaabah. Lalu dia enggak jalan kayak saf belok itu. Lagi dia jalan, dia menggol kanan, menggol kiri. Jadilah dia pendosa. Sampai pulang kampung dia belum selesai. Karena gimana dia rukuk kalau Fatihah belum baca? Gimana dia i'tidal kalau rukuk belum dia lakukan? Maka dia pendosa selama-lama, karena salat itu enggak beres sebelum ia qada salat itu dengan taubatnya. Walau umrah sunat. Karena umrah sunat seperti salat sunat. Terjadi kesalahan dalam salat sunat, tetap sebut batal. Ya batal, tapi kan wajib. Gimana? Perbedaan umrah wajib. Ya. Nah, beda dengan umrah wajib, beda. Kalau wajib syid, disyah ada bubut. Tapi ketika sudah ambil ihram, seseorang melakukan kesalahan, tetap kena dam. Dam tetap. Dosa juga sama. Cuma bedanya martabat pahalanya beda.
Makanya mentor pada umrah harus jelas dalam memberi paham kepada rakyat. Ni kami ada ni, kalau ada di jamaah pergi sini. Tapi untuk pergi-pergi ada fasilitator, karena saya ngajar di Kupinang Grau. Atau misal enggak pergi sama mereka, minta pembelajaran saja dari saya, seilmu saya ajarin. Yang mau saya bilang tadi kan ada di wukuf itu, ada tokoh-tokoh Aceh bandit. Kan ada yang shooting supaya didengar. Ada tokoh-tokoh Aceh bandit. Jadi orang Aceh yang kena. Musim haji ni. Oma, kamu bunuh kali wukuf. Tak nyaman, hana murung pi. Pajan ni jak wukuf, bunuh bengah. Padahal waktu wukuf di Arafah adalah masuk setelah duhur hari 9 Zulhijjah. Dibawa pagi ibu pandai urang. Wategoh tamong. Maka hana urang. Misalnya salat Jumaat berdesak masjid tok satu. Kamu kada Jumaat pun hana tak posiblah dah sembahyang kembangai. Nah yang dumnan palih demi nyaman diri. Ini yang terjadi begitu-begitulah. Wallahu a'lam. Di kampung saya Darussalam, enggak percaya hari ini pergi main wilayah Tungkup hari ini. Kurban kemarin. Kurban Barau. Bagi semua jemaah, kurban terbaik itu di Arab. Tidak kurban di Aceh. Maka mari setor pada saya 1,5 juta saja per orang, akan saya kurban di Arab. Berjubel orang kurban. Tak orang yang ajak peng kurban ke Dengku Palih. Enggak percaya? Wilayah kami coba lihat, tanya. Di Arab unta ditanam, kambing ditanam karena enggak habis dibersihkan. Jadi nilai kebutuhannya rendah. Kita di sini banyak butuh kulit-kulit ketaguan. Ka kepegah tengkunya mulia kurban di Arab. Han patih ni jak wilayah lun teng tengku toh lagi. Kalau kami daerah kami dengar langsung nampak dayah bandit itu. Yang kampanye kurban terbaik di Arab. Cukup jahi-jahi. Wallahu a'lam. Jadi inilah negeri kita. Makanya sayang Bapak Presiden kita Jokowi capek dalam memikirkan keadaan, karena oknumnya banyak yang jahat. Ya, begitulah keadaan. Udah, kemudian daripada itu, udah tadi wukuf di Arafah. Ini hendak belum. Jadi Nabi Adam alaihissalam, dari Allah mau ciptakan Nabi Adam di ayat 30 surah Al-Baqarah. Lalu Allah wanti-wanti, wala takrabu hazis sajarah, jangan pernah engkau mendekati pohon ini. Bukan kayak kita begini berhadapan-hadapan ngomong. Pokok pahamnya demikian. Kalau kamu makan buah itu, kamu jadi orang merugi. Setelah dimakan, maka Nabi Adam dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turun kamu ya Adam dan Hawa ke bumi. Kalian dengan kalian yang lain adalah musuh. Jadi kalau ada tengku yang bilang di Jumaat, buat apa kita bertengkar? Mari kita bersatu. Saya punya rencana akan saya satukan Islam se-Indonesia dan sedunia. Bapak sinting gitu bilang. Karena sudah melawan ayat. Tetap ada pertikaian di dunia ini. Jadi kita kan bertikai. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tidak, itu bersatu. Bersatu dalam berbeda. Seperti bersatu suami dengan istri. Satu laki, satu perempuan. Ada. Jadi pas Nabi Adam mau diturunkan, ditelanjangi Nabi Adam.
Langsung pakaiannya hilang, beliau cari daun-daun kayu di syurga, beliau tutup badan. Maka sampai ke bumi juga begitu. Nabi Adam cari daun kayu, tutup badan. Itulah filosofi baju ihram. Selempang. Sebagaimana Nabi Adam dulu enggak berbaju, kita juga enggak berbaju. Itu adalah filosofi kita penuh dengan dosa, ditelanjangi. Khusus untuk wanita, tok muka dan telapak tangan enggak boleh tutup. Juga filosofi tak berbaju. Maka berteriak-teriak Nabi Adam minta ampun. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana. Telah saya menyalahi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau dirimu tidak mengampuni saya, lanakunana minal khasirin, sungguh saya jadi orang yang rugi. Itulah ratapan Nabi Adam selalu dalam keadaan enggak berbaju, cuma selempang-selempang dengan daun-daun. Itu filosofi baju ihram. Kemudian filosofi tawaf, minta ampun dosa sama Allah. Namun beliau hati tak pernah senang, karena perempuan di dunia tok satu. Kita boleh bilang ini itu, karena masih di rumah sekarang isteri kita. Coba dia pulang kampung seminggu sebulan, mulai sakit kepala kita, bodrek enggak sembuh lagi. Tapi Nabi Adam tok satu perempuan di dunia, yaitu mamak kita, yaitu si kemauan namanya. Ketika Nabi Adam ada rasa di badan ABCDFG, Nabi Adam enggak tahu apa itu, tertidur. Padahal itu adalah libido, hasrat. Ditariklah tulang rusuk sama Allah, dibuat satu Siti Hawa. Pas bangun, ada orang mirip saya tapi rambutnya panjang. Siapa kamu? Dijawab beliau, namaku kemauanmu, yaitu Hawa. Siti Hawa. Mau didekati tak boleh, haram, harus nikah. Maka nikahlah beliau. Firman Allah, maharmu itu yaitu 3 kali selawat. Begitu agungnya baginda. Belum ada Nabi Adam udah panggil-panggil namanya. Udah. Jadi itulah sedihnya hati Nabi Adam selalu. Enggak berani ngomong karena besar salah. Padahal salahnya lupa makan buah kuldi. Nabi Adam lupa, bukan sengaja. Kapan aku bertemu istriku? Kapan aku bertemu istriku? 40 tahun enggak ketemu. Gimana hati? Nyotayo nah kai tebik nah, hancur hatiku. Hancur hati yang mau inang. Nabi Adam hancur hati. Ketemulah di sana, di bukit itu. Ketemu, senang, kenal, bahasanya Arabnya Arafah. Terjadilah pertemuan kembali dengan istrinya di sana, dan disaksikan oleh para malaikat dan ruh para nabi-nabi. Sampai kiamat nanti tetap di hari Arafah ruh para nabi turun ke situ, malaikat ramai-ramai. Itu filosofi cinta. Nabi Muhammad geng kali. Hati geng super hebat, tak ada dua. Tapi enggak hebat Nabi Muhammad tanpa Khadijah. Enggak hebat Nabi Muhammad tanpa Aisyah, Hafsah, Zainab, semua-semua. Hebat karena ada pendukung. Pak Presiden kita yang mulia Bapak Soeharto, tidak ada yang sanggup lengserkan, dunia mengakui. Tapi meninggal Ibu Tin, beliau ti ando. Hai ku fikir kaji ku turun beliau dari presiden. Karena drop, enggak ada penyokong. Napoleon Bonaparte, DSB, tokoh dunia semua begitu. Selain daripada itu semua kita. Ini kalau enggak ada isteri bersama, keriting rambut. Apa air boleh. Peng-peng air minta alih, itu kejadian. Jadi jangan itu anggap hal sepele. Maka ada filosofi itu di dalam haji, yaitu di wukuf.
Tapi seorang bapa pergi kerja dengan gagahnya, baju tersetrika karena istrinya. Jadi istri itu faktor pendukung sangat berat. Rewel aja kepala, kacau kita. Ada seorang bapa kerja kantor camat, entah lagi rewel, kejadian dari Lok Ngah berangkat ke Lam Gugup. Udah. Kita kalau rewel kepala itu fokus kurang. Ini kejadian kisah nyata nih saya cerita nih. Balap Honda, semua orang tercengang di jalan beliau naik Honda. Kenapa tercengang? Rupanya karena baju camat ada kancing di sini, sangkut BH isteri di sini. Padahal kan ketahuan tu kantor camat baru ketahuan. Berkibar BH Honda yang bagi kejadian. Nali, kenapa kurang fokus? Bukan kurang aqua, pasti ada masalah. Ini kejadian. Kemudian saudara saya, beliau dah meninggal. Dah meninggal, semoga dimuliakan Allah, enggak ada yang kenal. Beliau kok dah kacau pikiran, hana kontrol. Urinang kau tega tuk BH. Uke le, liket le. Alang ke balik uke, dia bekap. Beliau pas sampai rumah sekolah guru beliau. Di SMA 3 dulu. Pegang belakang, rupanya udah 2 beliau pakai BH. Liket nak wah apa? Sabar, ikan nak sabar. Nyandu mana fokus. Itu nyawa saya itu memang banyak cerita-cerita. Kalau enggak fokus beliau hancur kadang. Salah satu sebab enggak fokus kita pasangan. Orang perempuan kan biasa tu kalau mau beol tutup kepala karena sunat. Beliau pas hari itu taruh ini celana dalam sini. Gekop ujung ilu dalam. Enggak sadar pergi ngajar taruh jilbab ilu dalam itu. Wah. Senin lagi. Dia beritahu lepak kepala, lain tak ciput agak. Padahal betul itu dah lama gelo. Nyandum kita yang mayo kada fokus. Makanya filosofi bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa namanya Arafah. Katanya Arafah itu ibadah yang lu maknai filosofi, ada makna di situ tentangnya. Nabi Muhammad kok tegar tu. Betul-betul fighter nombor isah yang anak lawan, bertanding mandung kafir lawan gitu je. Tapi menyokat ingat ke Khadijah, enggak bisa tahan diri Nabi, ya kan? Pernah tidur Aisyah di pelukan, teringat untuk Khadijah, tumpah air mata. Kena muka Khadijah, apa ni? Kenapa ya suamiku? Aku terbayang istriku yang pertama, 2/3 Mekah miliknya, habis semua demi perjuanganku. Dan ketika ia mau wafat, tinggal baju cuma 1 di badan, ya, Siti Khadijah. Dan aku terkesan pada omongannya, ya suamiku, andai aku tak mampu, bukan andai aku tak mampu, andai aku telah mati, jika engkau butuhkan, maka ambillah tulang belulangku untuk kau jadikan titian di tanah yang berlobang. Begitu. Maka Nabi Muhammad kalau ingat Khadijah gagal. Itanyonya kah kenang jalan tol kadang orang tu dan panik dah minta lah ini juga ni SMP tim. Dengan apa tim? 2 orang tu payah ajak dengan tadu. Yang cukup le kejadian saya lihat. Waktu es krim tangting 2. Ban kaik Fajero kedua, ujung but payah tadu dum lagi lengan. Allahu a'lam. Maka itu dimaknai saja. Yang ke-8, mandi hendak bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Malam hari raya, iaitu malam 11, 12, 13. Itu wajib haji. Ada sebagian menyatakan sunat haji, bukan rukun. Jadi arti bermalam itu, iaitu kita misalnya Muzdalifah di Darussalam, pergi Darussalam, tidur di sana malam tu, habis.
Bermalam di Mina, misalnya Mina itu adalah Lambaru Cafe, pergi ke Lambaru Cafe, menetap di situ, udah. Tak ada ibadat khusus di sana. Ini nasi dah sampai, jam dah 6:30, nanti teringat antara anak, siapa cepat dah. Di Mina dan hendak melempar jumrah, lempar filosofi, jin, syaitan goda Siti Hajar, dilempar pakai batu. Syaitan goda Nabi Ibrahim, dilempar pakai batu. Nabi Ibrahim digoda syaitan, dilempar pakai batu. Jadi jadikan syaitan itu musuh nyata. Bukan teng ini kepuan, tapi filosofinya jadikan dia musuh. Ada. Kemudian yang ke-9, mandi hendak tawaf haji atau tawaf umrah. Ini kalau kita mau pulang niat ihram, masuk dulu ke hotel mentar, mandi aja, jangan pakai sabun. Cuma bahaya, apalagi udah di sana. Kita VIP minta kamar berdua sama istri, pun damong kamai aman sunat, ente kawi kenong dam kapalo ya. Jadi baiknya jangan dia tawaf juga kahek tahlul, habis itu pulang. Habis itu ada bandit-bandit lagi kejadian, potong rambut tu enggak boleh potong sendiri. Begoknya encik kau. Karena nak tips untuk baca maah ngadengku nak sedekah. Nyampe hai fikir. Saya dengar yang bandit-bandit ada yang demikian. Yang ke-10, mandi karena hendak sembahyang mohon diturunkan hujan. Udah. Bacaan niatnya seperti nanti kita sambung di minggu yang akan datang. Jadi mau minta hujan, dibuat pengumuman sama Tengku Imam kepada rakyat semua, ke depan 3 hari dari hari ini kita sama-sama sembahyang istisqa. Maka kepada semua rakyat kita melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Sunat memang, tapi atas perintah raja jadi wajib. Dah habis puasa tu, pas hari terakhirnya cari baju yang jelek-jelek, jangan yang baru-baru, keluar ke lapangan, misalnya depan masjid kita, kemudian bawa itu kambing-kambing, menyatakan rendah pada Allah supaya diturunkan hujan. Udah, jadi mandi untuk diturunkan hujan. Gimana mandi air nggak ada, Tengku? Jadi boleh ganti mandi dengan tayamum. Dia tak lagi ujung anak gimana mana ya. Jadi kalau ada silahkan pakai, kalau tak ada ganti dengan tayamum. Yang kamu cerita, ada yang mau nanya? Kalau tidak ada nanti sambil-sambil makan boleh nanya. Kita berharap kepada Allah supaya dibalas dengan pahala berlipat ganda. Boleh pakai Google atau kitab, cari pahala belajar, pahala yang lebih besar daripada belajar mengajar di ibadat lain, enggak dapat. Karena di belajar mengajar dapat pahala yang tak terhingga. Di antaranya hadis Nabi, ya Ibnu Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min 70 raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sedetik pada majlis ilmu, tidak pegang pulpen, tidak menulis satu huruf pun, lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Semoga pahala itu diberi Allah untuk kita. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah